Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suarni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, Universitas Muhammadiyah Sidene Rapang. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada dua faktor utama menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab korupsi secara internal berasal dari diri sendiri atau dorongan keluarga. Nah, faktor eksternal penyebab korupsi secara eksternal berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Nah, di sini adapun terdapat faktor penyebab internal. Yang pertama, sifat serakah atau tamak atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu ingin merasa cukup atau apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Nah, yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Nah, selanjutnya faktor penyebab eksternal. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Nah, yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Nah, yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Adapun pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal dan di semua lembaga, perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika.